Dia bahkan membuat metode baru, yaitu menyayat dan memotong-motong hati korbannya ketika mereka sedang dalam kondisi hidup. Sierra Madre Oriental adalah sebuah pegunungan yang terletak di timur laut Meksiko. Di pegunungan ini banyak sekali terdapat gua, dan di lereng gunung ada beberapa desa kecil yang terpencil. Penduduk di desa-desa kecil ini sebagian besar buta huruf karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Suatu hari di tanggal 14 Mei tahun 1963, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bernama Sebastian Guerrero memutuskan untuk jalan-jalan di gunung. Ini hal yang biasa dia lakukan karena dia masih penasaran soal rumor yang katanya di salah satu gua ini ada sebuah harta karun yang tersembunyi. Dia berjalan santai menikmati pemandangan sampai akhirnya ia mendengar suara teriakan yang sangat kencang dari salah satu gua. Awalnya ia berpikir mungkin ada orang yang sedang minum-minum dan berpesta di dalam gua. Namun lama-kelamaan teriakan ini tidak terdengar seperti orang yang sedang bergembira. Teriakan ini lebih terdengar seperti suara orang yang sedang kesakitan. Sebastian mengendap-endap mendekati asal suara, dan setelah ia berhasil melihat apa yang terjadi di dalam gua itu, ia benar-benar kaget. Ia terpaku, ia mengeluarkan keringat dingin, lalu ia berlari dengan kencang menuju kantor polisi terdekat yang jaraknya sekitar 16 km dari desanya. Sesampainya di kantor polisi, ia menceritakan semuanya dengan terengah-engah. Namun anehnya, para petugas di sana seperti tidak percaya akan cerita Sebastian. Mereka menenangkan Sebastian dan meyakinkan Sebastian kalau dia hanya salah lihat. Lalu karena sudah malam, beberapa polisi ini mengantarkan Sebastian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saat pagi hari, Sebastian yang masih belum tenang kembali lagi ke kantor polisi. Dan sekuat tenaga dia meyakinkan mereka jika apa yang ia lihat adalah nyata. Dan akhirnya ada seorang polisi bernama Luis Martinez yang dengan serius menanggapi Sebastian. Dan Luis mengajak Sebastian pergi bersama untuk memeriksa gua yang kemarin Sebastian lihat. Anehnya, sampai sore hari Sebastian dan Luis belum juga kembali. Rekan-rekan polisi lainnya mencoba menghubungi Luis dengan radio berkali-kali, namun ia tidak menjawab. Polisi-polisi ini lalu mendatangi kediaman Sebastian untuk menanyakan di mana keberadaan Luis. Dan keluarga Sebastian kaget. Mereka malah mengiranya Sebastian masih ada di kantor polisi. Para polisi ini mulai berpikir bagaimana jika cerita Sebastian itu nyata, dan at this point mereka menyadari jika Sebastian dan Luis sedang dalam bahaya. Puluhan anggota polisi dan puluhan tentara bersenjata dikerahkan untuk mencari keberadaan Sebastian dan Luis di pegunungan Sierra Madre. Dan ketika mereka menemukan gua yang dimaksud Sebastian, mereka menemukan hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebelum aku bercerita apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua itu, aku ceritakan dulu awal mula semuanya bisa terjadi. Jadi 6 bulan sebelumnya, di akhir tahun 1962, ada 2 orang kakak beradik yang datang ke desa La Yerba Buena. Kakak beradik ini bernama Santos dan Cayetano Hernandez. Mereka berdua dengan sengaja datang ke desa La Yerba Buena untuk melakukan penipuan yang sudah mereka rancang dengan baik. La Yerba Buena sendiri adalah salah satu desa terpencil yang terletak di lereng pegunungan Sierra Madre. Desa ini seperti terisolasi karena jaraknya yang jauh dari desa lain dan sangat jauh dari kota. Hanya ada 20 keluarga yang tinggal di sana, dan mereka semua adalah petani buta huruf yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Sehingga kakak beradik ini berpikir akan mudah sekali untuk menipu penduduk desa ini. Santos dan Cayetano datang untuk mengaku jika mereka adalah utusan Tuhan yang diutus untuk memimpin penduduk desa itu. Hernandez bersaudara memberi penduduk iming-iming. Jika mereka semua mematuhi apa yang ia perintahkan, mereka semua akan kaya raya dan bisa tinggal di kota besar. Dan seperti yang sudah mereka perkirakan, semua penduduk desa percaya. Warga memberikan semua yang diminta oleh Santos dan Cayetano, mulai dari hewan ternak, hasil panen, pakaian, emas, semua mereka berikan dengan harapan bisa dilipat gandakan oleh si utusan Tuhan palsu ini. Namun tentu saja ini semua hanya akal-akalan dari Hernandez bersaudara, karena faktanya
Akhirnya semua barang berharga yang penduduk desa berikan, mereka jual di kota dan mereka ambil uangnya untuk kepentingan mereka berdua. Hal ini berlangsung selama 2 bulan lebih, hingga akhirnya ada beberapa penduduk desa yang mulai menyadari jika mereka bukannya makin kaya malah makin miskin karena barang-barang berharga mereka habis dan kekayaan yang dijanjikan Hernandez bersaudara tidak kunjung datang. Penduduk desa mulai berbisik-bisik untuk kompak tidak mematuhi perintah si utusan Tuhan palsu ini. Hernandez bersaudara sendiri lama-kelamaan mulai merasakan jika penduduk desa tidak mematuhi mereka lagi dan mereka berdua mulai memutar otak untuk merubah strategi. Kakak beradik ini pergi ke kota untuk merekrut seorang wanita yang nantinya akan mereka perkenalkan sebagai seorang dewi kepada penduduk desa La Yerba Buena. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan mereka kembali dan kembali menguras harta mereka. Hernandez bersaudara akhirnya pergi ke kota dan merekrut seorang wanita bernama Magdalena Solis, lalu membawanya menuju La Yerba Buena untuk menjalankan rencananya. Santos dan Cayetano menyembunyikan Magdalena di balik batu besar yang berada di atas sebuah gua untuk mengejutkan penduduk desa. Mereka berdua meminta warga desa datang ke gua dan setelah warga berkumpul, mereka mengisyaratkan pada Magdalena untuk menampakkan diri. Ketika Magdalena keluar dari persembunyiannya, semua warga desa percaya jika Magdalena adalah seorang dewi dan mereka langsung tunduk pada Magdalena melebihi mereka tunduk pada Hernandez bersaudara. Hal ini secara mengejutkan membuat Magdalena puas karena dia merasa punya kendali penuh atas warga desa. Magdalena sendiri sudah bekerja sebagai pekerja seks komersial sejak usia dini dan ia berasal dari keluarga yang miskin, sehingga ia tidak pernah punya pengaruh sebesar ini pada orang lain. Sebelumnya orang-orang hanya memandang dia sebelah mata karena status sosialnya. Kepuasan akan kekuatannya membuat dia merasa sangat kuat, sampai-sampai ia sudah tidak menginginkan materi dari penduduk desa lagi. Ia hanya ingin warga desa mematuhinya. Bahkan saking sukanya ia dengan aktingnya sebagai seorang dewi, ia mulai meyakini bahwa dirinya memang seorang dewi. Ia mulai punya pikiran aneh jika ia harus minum darah segar agar ia benar-benar bisa menjadi seorang dewi seutuhnya. Magdalena mulai memerintahkan penduduk desa untuk rutin membawakannya darah dan warga desa yang patuh mengorbankan hewan ternak mereka untuk diminum darahnya oleh Magdalena. Rutinitas aneh ini berlangsung selama berminggu-minggu hingga hewan ternak warga La Yerba Buena mulai menipis. Mereka bahkan lebih mendahulukan kepentingan ketiga penipu ini sampai-sampai mereka sendiri sering kelaparan karena hasil panen yang semakin lama semakin habis. Tetapi diam-diam ada satu keluarga yang berniat kabur dari desa itu karena mereka sudah benar-benar kehilangan semuanya. Dan naasnya Magdalena mengetahui niat dari satu keluarga ini. Pada malam harinya, Magdalena memerintahkan semua orang untuk pergi ke gua yang berada di atas gunung. Dan semua warga tentu saja menurut. Sesampainya di gua, Magdalena menunjuk satu keluarga yang akan kabur tadi. Dia menyuruh penduduk desa yang lain untuk membunuh keluarga ini. Warga desa langsung menghampiri keluarga yang ditunjuk oleh Magdalena dan membunuh mereka dengan cara dipukuli, dibenturkan kepalanya di batu, dicekik, dan bermacam-macam cara lain yang mereka bisa lakukan dengan tangan kosong. Setelah mereka meninggal, Magdalena menampung darah mereka dan ia meminumnya. Saat itu juga Magdalena merasa jika darah manusia bisa membuatnya jauh lebih kuat. Ia mengumumkan pada penduduk desa jika sejak saat itu ia hanya mau minum darah manusia. Setiap minggu penduduk desa akan disuruh berkumpul di dalam gua yang lalu Magdalena akan menunjuk salah satu di antara mereka untuk dijadikan tumbal. Setelah Magdalena menunjuk tumbal terpilihnya, penduduk desa akan ramai-ramai membunuhnya dan mempersembahkan darahnya pada Magdalena. Parahnya lagi, semakin hari Magdalena semakin sadis. Dia bahkan membuat metode baru, yaitu menyayat dan memotong-motong hati korbannya ketika mereka sedang dalam kondisi hidup. Dan ini semata-mata dia lakukan untuk mendapatkan darah lebih banyak dan lebih segar. Ritual gila dari sang dewi palsu berlangsung hingga 6 minggu dan memakan korban sebanyak 15 orang. Mayat-mayat korban ini mereka taruh begitu saja di dalam gua tanpa mereka kubur. Bahkan ada beberapa mayat yang dipajang di sebuah tiang atas perintah dari Magdalena. Dan di sore itu, di tanggal 16 Mei tahun 1963, ritual inilah yang disaksikan oleh Sebastian. Sebastian melihat ketika Magdalena memotong hati tumbalnya dan berlari ke kantor polisi. Keesokan harinya, di tanggal 17 Mei, kedatangan Sebastian dan Luis Martinez ke gua itu diketahui
diketahui oleh Magdalena, dan ia memerintahkan warga untuk membunuh mereka, lalu tentu saja darah mereka juga diminum oleh Magdalena. Inilah kenapa Sebastian dan Luis tidak pernah kembali dari pegunungan Sierra Madre pada hari itu. Di malam harinya, puluhan anggota polisi dan tentara bersenjata dikerahkan untuk mengepung Magdalena dan penduduk layar Babuena. Karena penduduk melawan dengan membawa sajam, kepolisian dan tentara terpaksa melepaskan tembakan pada mereka, dan setelah beberapa saat, penduduk layar Babuena berhasil dilumpuhkan. Sebagian besar penduduk meninggal karena baku tembak ini, termasuk Hernandez bersaudara. Magdalena Solis diseret ke penjara dan divonis hukuman 50 tahun penjara, dan para penduduk layar Babuena yang tersisa 12 orang, semuanya divonis hukuman 30 tahun penjara. Surprisingly, 12 warga ini tetap setia pada Magdalena. Mereka tidak mau mengeluarkan pernyataan yang bisa memberatkan Magdalena. Bahkan mereka dijanjikan hukuman yang lebih ringan jika mereka mau bersaksi di pengadilan melawan Magdalena. Namun mereka semua menolak dan memilih ada di pihak Magdalena. Magdalena Solis meninggal di balik jeruji besi, dan aku tidak bisa menemukan informasi tanggal berapa tepatnya ia meninggal.